Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Handayani dengan NPM 2352011116, kelas D1A, dosen pengampu Siti Nur Hasanah SHMH, matkul pengantar filsafat hukum. Di sini saya akan memaparkan materi tentang aliran-aliran filsafat hukum, bentuk-bentuk filsafat hukum, dan contoh-contoh dari bentuk filsafat hukum. Yang pertama, pengertian aliran-aliran filsafat hukum. Aliran-aliran filsafat hukum adalah berbagai macam pandangan atau mazhab, pemikiran yang berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang hakikat hukum, sumber hukum, tujuan hukum, dan bagaimana hukum seharusnya diterapkan. Aliran-aliran ini menawarkan perspektif yang berbeda-beda dalam memahami fenomena hukum dan perannya dalam masyarakat. Yang kedua, ada bentuk-bentuk aliran filsafat hukum. Bentuk aliran filsafat hukum yang pertama ada mazhab hukum alam atau natural law. Aliran ini percaya bahwa ada hukum yang bersifat universal dan abadi, yang bersumber dari moralitas, akal budi, atau bahkan Tuhan. Tokoh penting aliran ini antara lain Aristoteles, Thomas Aquinas, dan Hugo Grotius. Contoh dari bentuk aliran ini yaitu gagasan bahwa setiap manusia memiliki hak asasi yang melekat sejak lahir, seperti hak untuk hidup dan hak untuk bebas. Yang kedua ada positivisme hukum, yaitu seperangkat aturan yang dibuat dan diberlakukan oleh otoritas yang berdaulat atau negara, tanpa perlu mempertimbangkan apakah aturan tersebut adil atau tidak. Sumber hukum utamanya adalah perundang-undangan, putusan pengadilan, dan kebiasaan yang diakui oleh negara. Tokoh penting aliran ini antara lain John Austin dan Hans Kelsen. Contoh dari bentuk aliran ini yaitu Undang-undang Lalu Lintas yang mengatur kewajiban penggunaan helm bagi pengendara sepeda motor adalah hukum yang sah karena dibuat oleh lembaga legislatif yang berwenang, terlepas dari apakah sebagian orang setuju atau tidak dengan aturan tersebut. Yang ketiga ada bentuk utilitarianisme, yaitu aliran ini berpendapat bahwa hukum yang baik adalah hukum yang dapat memberikan manfaat atau kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak, atau the greatest happiness for the greatest number. Tokoh pentingnya adalah Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Contoh dari bentuk ini yaitu pemberlakuan pajak progresif, di mana orang dengan penghasilan lebih tinggi membayar persentase pajak yang lebih besar. Yang keempat ada bentuk mazhab sejarah atau historical jurisprudence, yaitu aliran ini menekankan bahwa hukum tidak dibuat secara sengaja, melainkan tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan jiwa bangsa, atau Volksgeist. Tokoh penting aliran ini adalah Friedrich Karl von Savigny. Contoh dari bentuk hukum ini yaitu hukum adat tentang perkawinan dalam suatu masyarakat tertentu yang telah diwariskan secara turun-temurun dan diyakini sebagai bagian dari identitas budaya mereka. Yang kelima ada bentuk sociological jurisprudence, yaitu aliran ini memandang hukum sebagai alat untuk merekayasa sosial dan mencapai tujuan-tujuan sosial. Hukum harus responsif terhadap kebutuhan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tokoh pentingnya adalah Rochefoucauld. Contoh dari bentuk aliran filsafat ini yaitu undang-undang tentang perlindungan konsumen yang dibuat untuk menanggapi kebutuhan masyarakat akan perlindungan dari praktis bisnis yang adil. Yang keenam ada bentuk realisme hukum atau legal realism, yaitu
Aliran ini berfokus pada praktik hukum yang sebenarnya terjadi di pengadilan dan masyarakat. Tokoh pentingnya adalah Oliver Wendell Holmes Jr. dan Jerome Fong. Contoh dari bentuk aliran ini yaitu dalam kasus sengketa kontrak. Seorang hakim yang memiliki latar belakang bisnis mungkin cenderung lebih mempertimbangkan aspek komersial dan efisiensi ekonomi dalam putusannya, di samping teks hukum yang ada. Yang ketujuh dan terakhir, ada bentuk aliran hukum kritis atau critical legal studies, yaitu aliran ini muncul sebagai kritik terhadap pandangan-pandangan hukum tradisional yang dianggap mendukung status quo dan ketidakadilan dalam masyarakat. Contoh dari bentuk aliran ini yaitu analisis terhadap peraturan perusahaan yang tampak netral, namun sebenarnya lebih menguntungkan pemilik modal dan merugikan pekerja. Kesimpulan dari materi yang telah saya paparkan ini yaitu aliran-aliran filsafat hukum adalah berbagai perspektif teoritis yang berusaha menjawab pertanyaan mendasar tentang hakikat, sumber, tujuan, dan penerapan hukum, mulai dari keyakinan pada hukum alam yang universal, pemisahan hukum dan moralitas, dalam positivisme, fokus pada manfaat sosial dan utilitarianisme, penekanan pada akar sejarah hukum, pandangan hukum sebagai alat rekayasa sosial, hingga analisis praktik hukum yang real dan kritik terhadap ketidakadilan dalam hukum. Setiap aliran menawarkan lensa yang berbeda untuk memahami kompleksitas sistem hukum dan perannya dalam masyarakat. Sekian yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan tentang aliran-aliran filsafat hukum, bentuk-bentuk aliran filsafat hukum, dan contoh dari bentuk aliran filsafat hukum. Jika ada yang kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.